saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik kita akan buka hati dan terus memandang kepada Tuhan. Dia yang begitu senang kita puji, kita sembah, tapi juga kita memberikan kesempatan yang baik untuk Dia melihat kehidupan kita pagi ini. Kita juga membuka hati untuk Dia bisa menyatakan hal baik, hal benar, agar menghadapi dunia yang sebentar lagi kita akan aktivitas dengan berbagai hal yang kita kerjakan, kita bisa kerjakan di dalam tuntunan, dalam terang daripada kebenaran yang dari Tuhan. Kita tunduk secara khusus untuk kita mohon pada Tuhan agar kebenaran ini adalah kebenaran yang sejati, yang benar-benar punya kuasa yang besar mempengaruhi setiap segi kehidupan kita, sehingga benar-benar kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami tunduk. Kami boleh bersama-sama dalam suasana pagi yang hening ini untuk merasakan betapa hidup kami baru saja kami jalani dalam peristirahatan kami. Benar-benar bukan sekedar kehidupan yang bisa kami sepenuhnya kontrol, karena sesungguhnya yang bisa mengontrol kehidupan kami adalah Tuhan sendiri. Bahkan ketika kami tidak tahu apa-apa, ketika kami istirahat, firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa Tuhan pun tidak pernah terlelap, agar kami bisa beristirahat, mendapat kekuatan baru secara jasmani, dengan tubuh kami mengalami recovery kembali untuk kami hadapi hari ini, karena hari inilah kesempatan kami bekerja, Tuhan. Roh kami juga sangat menentukan untuk kami bisa punya spirit yang baru dan spirit yang benar, agar mengelola aktivitas kehidupan kami hari ini. Maka saat ini Tuhan, kami mau menginginkan makanan yang dari Tuhan untuk roh kami. Kami tidak mau bersemangat hari ini hanya sekedar dari dunia ini, Tuhan. Sering salah, tapi kalau Tuhan yang memberikan kami semangat, kami akan semangat sepanjang hari. Bahkan ketika kami masih dalam situasi ancaman pandemi akan kehidupan kami, Tuhanlah kekuatan kami, dan firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Roh-Mu yang kudus yang akan terus menuntun kami memahami, sekalipun berjalan dalam kesulitan, kami bisa tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu kami lihat dengan mata jasmani kami, sehingga sekalipun perjalanan kami melewati tebing dan lembah maut yang kelam sekalipun, kami tetap melangkah berjalan dan terus berjalan, karena Tuhanlah yang menguatkan kami. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Pak Gem, Bu Gem, Siang. Kalau minggu ini Pak Gembala mengajarkan kita untuk kita bersama keluarga. Ini adalah keluarga kecilnya Pak Gembala, bersama-sama dengan kami yang kami sebut dalam kebersamaan yang hampir 3 bulan ini adalah komunitas tepi Sungai Kerit. Ya, kalau di Bali ada bebek tepi sawah yang enak, tapi
di Cikampek ada komunitas tepi Sungai Kerit. Yang menurut Pak Juan dan Pak Timotius akan terus berlangsung komunitas ini. Oleh karena komunitas sesungguhnya bukan komunitas Sungai Kerit dalam Alkitab, karena yang ada hanya seorang Elia ya. Baik, kita tahu bersama jemaat Tuhan bahwa pandemi bukannya semakin kurang, bahkan kemarin menjadi rekor terbaru penambahan jumlah saudara-saudara kita yang terpapar ya. Walaupun kita sudah hampir 3 bulan bersama-sama berjuang ya, melihat keadaan ini kadangkala memang kita harus punya kekuatan ekstra ya, karena segala upaya telah kita lakukan, tetapi walaupun tidak seperti di negara lain yang cepat sekali penularannya, kita masih bisa menekan jumlah dan angka itu, walaupun kemarin menjadi tinggi ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan bukan tiba-tiba menempatkan kita di tengah pandemi ini, memang kita harus melewatinya. Pagi ini saya mengajak kita untuk baca firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 8. Memang banyak sekali kita menengok kembali akan kisah-kisah perjalanan leluhur kita dalam sejarah kerajaan Allah. Kenapa kita perlu melihat kembali? Karena di situ kita belajar Allah yang dari Alfa hari ini sampai seterusnya, Allah yang mengontrol secara kita dalam sebagai Allah yang Alfa dan Omega, untuk kita tetap teguh percaya pertolongannya bukan pada satu periode, pada satu masa, tetapi pertolongan Tuhan selalu bagi kita. Demikian firman Tuhan, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dan dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Mari kita perhatikan dan kita merenungkannya. Bangsa Israel keluar dari Mesir
Mereka tidak boleh melupakannya bahwa tujuan utama mereka seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sempat renungkan, bahwa mereka keluar dari sana supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Di sini Tuhan mau mengatakan di Mesir mereka fokus kepada pekerjaan mereka untuk kepentingan Firaun dan Mesir, tetapi sekarang mereka dipanggil untuk mengubah fokus hidup mereka adalah untuk beribadah kepada Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan. Maka belum lama mereka meninggalkan Mesir, mereka harus berhadapan dengan berbagai hal, padang gurun yang begitu berat, tetapi sekarang mereka harus hadapi Amalek. Sebenarnya bangsa Amalek atau orang-orang Amalek ini bukan orang lain, karena 400-500 tahun sebelumnya juga orang Amalek ini sendiri adalah saudara mereka dari leluhur yang sama, tapi orang-orang Amalek ini adalah orang-orang yang bertumbuh di luar Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini kisah masa lalu yang belum selesai sehingga harus mereka bertemu di padang gurun, mereka bertemu di medan peperangan, karena ini menjadi peperangan pertama bangsa Israel ketika Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Terlepas dari kisah yang melatar belakangi, tetapi Amalek itu sendiri adalah tantangan yang begitu berat bagi Musa dan Yosua. Kita tidak akan membahas begitu mendalam tentang semua ini karena ini punya makna yang sangat luas dan mendalam. Tapi pagi hari ini yang kita perhatikan adalah bangsa Israel yang mendapatkan kemenangan dari bangsa Mesir dengan tangan Tuhan yang begitu kuat. Sekarang mereka mendapat tantangan dari bangsa kecil sesungguhnya yang tidak sebesar bangsa Mesir yang waktu itu sudah begitu luar biasa maju dan beradab serta begitu berkembang dengan kekuatan Firaunnya. Memang tidak sebesar Firaun, tetapi Tuhan mengajar kepada bangsa Israel bahwa mereka sedang hadapi dunia ini. Yang secara khusus kita perhatikan dalam waktu yang singkat ini adalah Tuhan mengajar kepada mereka untuk yang pertama, perjalanan mereka bukanlah misi Musa atau misi Israel sebagai komunitas yang belajar menjadi satu bangsa mandiri. Tetapi perjalanan ini adalah perjalanan di dalam tuntunan Tuhan. Berbeda dengan Mesir, berbeda dengan Amalek, bangsa Israel perjalanan adalah perjalanan yang berbeda. Dalam perjalanan yang berbeda sekalipun tidak berarti bahwa mereka bebas dari tantangan. Amalek misalnya, peperangan misalnya. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa bangsa Israel bukanlah bangsa yang dilatih untuk berperang. Bangsa Israel adalah bangsa yang 400 tahun menjadi budak. Mereka hanya dilatih untuk bekerja, membangun kota, membangun bangunan. Sehingga kemampuan mereka untuk perang sangatlah jauh dibandingkan Amalek sebagai bangsa nomaden. Bangsa yang memang kerjanya adalah merampok, kerjanya adalah melihat bangsa lain yang punya kekurangan untuk mereka mengambil keuntungan dari sana. Di sini Tuhan mengajarkan paling tidak yang saya bisa renungkan dan mengajak kita semua untuk renungkan adalah pentingnya kerjasama dan doa. Dari cerita tadi kita perhatikan, dari kisah, dari riwayat perjalanan bangsa Israel yang diawali dengan peperangan seperti ini, kita perhatikan ada bangsa yang melawan mereka. Bangsa yang sebetulnya bangsa Amalek adalah bangsa yang curang, saudara-saudara, curang. Saya masih ingat Pak Mesak mengatakan dalam cerita tentang Siklak, betul ya Pak? Siklak, mereka itu tidak melakukan peperangan seperti biasa, tapi memang orang curang memang selalu tidak melakukan seperti biasa, tidak head to head. Kalau mau perang sebetulnya harus dengan kekuatan yang berimbang, tetapi mereka menyerang dari belakang ya Pak ya, dari belakang ya. Tapi begitulah, kita nggak usah persoalkan ciri-ciri orang yang
di luar Tuhan, memang dia cari kelemahan yang paling lemah untuk mengalahkan kita. Saudara-saudara, Tuhan mau mengajar kepada Musa dan bangsa Israel tentang kerjasama dan doa. Kerjasama di sini di mana kita perhatikan ada yang berperang, kekuatan berperang dikomandoi oleh Joshua, sementara Musa sebagai pemimpin besar pada waktu itu, dia justru mengambil cara yang lain yang mungkin tidak semua bangsa Israel mengerti. Ya, mestinya yang memberikan semangat walaupun panglima perang ada di depan, tetapi biasanya pada waktu itu peperangan itu selalu dipimpin oleh pemimpin besar. Ya, tapi Tuhan Musa mengajarkan kepada mereka bahwa ini bukan tentang peperangan kemenangan Israel, tetapi ini adalah perjalanan tentang Tuhan. Kehidupan kita bukan sekedar survive-nya kita di dunia ini, ya, tetapi kehidupan ini menyangkut Tuhan. Anak-anak Tuhan yang telah mendapatkan kehidupan yang baru dari Tuhan, perhatikan baik, hidupmu, hidup kita semua bukan sekedar tentang kita, tentang keluarga kita, tentang denominasi kita, tentang gereja kita, tentang bangsa kita, tetapi juga tentang Tuhan. Karena yang dilihat dalam semuanya itu adalah perjalanan kita, bukan sekedar survive-nya kita di dunia, tetapi setianya kita kepada Tuhan. Hal yang pertama tadi kerjasama. Kerjasama ini menjadi penting, saudara-saudara. Kita perhatikan Yosua di Medan, Musa di atas gunung bersama dengan keluarga kecilnya. Ya, di sini sengaja disebutkan bahwa ada Harun yang adalah abang atau kakaknya, dan juga Hur yang diduga adalah ipar, ya. Mereka ada di atas gunung. Memang tidak disebutkan kata doa di sini, tetapi di situ menunjukkan ketika Musa mengandalkan tongkat yang menjadi simbol kemenangan. Seperti bagaimana Musa menaklukkan laut, bagaimana Musa menaklukkan kekuatan Mesir dengan hanya tongkat. Ya. Itu sesuatu yang menjadi pegangan utama daripada Musa. Pegangan utama kita hari ini adalah apa? Itu juga menentukan kita menang melewati berbagai pergumulan hidup termasuk pandemi ini. Kita harus bisa bekerja sama. Dari semua seminar itu webinar. Saya banyak sekali mendengarkan dengan seksama, malam-malam saya coba, semua mengatakan kita bisa melewati ini, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus apa, saudara-saudara? Kita harus bekerja sama. Kita tidak lagi melihat selama ini yang kita bangun, ada gereja desa, gereja kota, ada gereja besar, gereja kecil, gereja yang kuat dan gereja yang lemah. Nah, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita juga bahwa peran kita masing-masing, mungkin ada yang kaki, ada yang tangan, bahkan Alkitab menyebutkan secara jujur ada tempat yang tidak pernah kita lihat tersembunyi, tetapi perannya begitu kuat dan begitu besar. Kerjasama kita tidak bisa hindari. Bagaimana kita menjalin kerjasama di tengah pandemi ini begitu penting. Ada yang ada di garis depan menangani pandemi, kita salut kepada pahlawan apa disebutnya ini, tenaga-tenaga medis, dokter, rumah sakit dan seterusnya, ya. Mereka ada di sana. Mereka lah Joshua kita yang bagaimana menghadapi itu. Tetapi kita yang tidak ada di sana, kita yang, saya tidak katakan kita takut, ya. Kita yang tidak bisa berperang di sana, kita ada peran kita anak-anak Tuhan ini adalah berdoa. Tiap hari kita doa di sini. Ada Ibu Grace, Ibu Gembala di tempat ini yang awal pandemi dia menggalang kekuatan dalam jemaat di sini supaya kita tidak putus rantai doa kita doa. Tapi beberapa hari ini Pak Gembala, Pak Juan, Ibu Grace mengatakan kita harus doa pagi. Saya selalu punya doa pagi itu, kita harus menghadap Tuhan sebelum kita hadapi dunia ini. Jadi itu begitu pentingnya doa pagi. Tapi doa tentu saja di sini, saudara, tadi kerjasama, kita berdoa. Apa yang kita doakan?
Saya beberapa kali ingatkan Pak Juan, kita tidak, karena kebetulan kita tidur berdekatan ya, bukan tidur sama-sama, tidur berdekatan, jadi kita ngobrol, bilang sebelum tidur, ya, Pak, yang kita lupa sebetulnya saat ini adalah bukan sekedar doa supaya kita tidak kekurangan, tetapi kita lupa, dan saya mengajak kita semua, kita berdoa buat perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang bergumul untuk doakan. Saya masih jarang mendengarkan dari doa-doa yang saya lihat. Doakan mau siapa saja, tidak mungkin ditemukan di Cikampek, pasti itu ditemukan oleh institusi yang punya wewenang untuk itu, walaupun beredar di media, sudah ditemukan di sana, di sini, tapi sampai hari ini belum ada. Ada yang menduga 1 tahun sampai 2 tahun baru bisa temukan. Tapi dengan teknologi yang maju, kita doakan supaya bisa ditemukan itu. Ya, kita doakan. Nah, di sini Tuhan mengajar kita tentang doa. Doa bukan sekedar supaya saudara bisa tidak kekurangan makanan, tidak sekedar berdoa supaya kita bisa online lagi, bukan doa ibadah lagi, bukan sekedar itu yang kita mau doakan. Kita doakan hari ini adalah apa sebetulnya yang Tuhan mau ajarkan. Seperti Tuhan mengajar kepada Musa, Joshua, bangsa Israel di sini adalah pentingnya doa dalam pengertian yang sederhana waktu itu, bahwa perjalanan ini adalah perjalanan di dalam hubungan dengan Tuhan. Ada kaitan dengan Tuhan, bukan sekedar kekuatan Joshua dan tongkat itu, tapi tongkat tidak akan berarti kalau tidak ada di tangan seorang Musa yang punya iman dan percaya, mengerti dan belajar dari Tuhan. Saya masih ingat cerita To Leong To, pedang golok naga. Kalau golok itu ada di tangannya siapa itu Pak? Masih ingat tak? Yoko. Bukan. Oh, Biru Sableng lu. Jangan cerita lokalan dong. Ini sudah. Kalau di tangan saya, sehebat apapun pedang pembunuh naga, sedangkan bunuh cicak pun mungkin nggak bisa Pak. Tapi kalau di tangan siapa itu saya lupa. Tiobuki. Itu akan dengan mudah naga itu bisa dikalahkan. Kalau tongkat Musa ada di tangan Pak Juan, belum tentu bisa membelah laut. Tapi karena tongkat Musa ada di tangannya Musa, di tangan yang tepat, laut bisa dilewati. Jadi punya relasi tidak dengan Tuhan, ada kaitannya dengan Tuhan enggak? Jadi doa mengajarkan kita supaya relasi itu jauh lebih penting daripada doa itu adalah tombol on off, bagaimana kita mulai makan, bagaimana kita mulai hari kita hari ini. Tetapi apakah itu tentang hubungan kita dengan Tuhan? Mari pagi ini hubungan kita dengan Tuhan menjadi penting di akhir-akhir ini, bahwa bukan cuma tentang hidupmu hari ini, tetapi tentang hidupmu di dalam Tuhan. Barangkali hal yang juga kita perhatikan dari doa, supaya doa itu menjadi penting, kita bangun pagi dan berdoa. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita juga mesti melihat kehadiran kita dalam dunia ini sekali lagi tidak tentang hidup kita saja yang mungkin bisa berhasil, bisa membangun gereja, bisa membangun usaha, bisa membangun rumah tangga yang harmonis, dan itu menjadi ideal di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Tetapi saya percaya hal yang berikut dari doa adalah tentang visi besar Allah. Perjalanan bangsa Israel, saudara-saudara, bukan sekedar tentang satu bangsa kecil itu yang sampai sekarang masih tetap kecil tetapi kuat karena ada dalam tangan Tuhan, tetapi itu adalah perjalanan tentang Tuhan. Bahkan orang seringkali kita gambarkan perjalanan dari Mesias adalah perjalanan dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita sadar betul hari ini bahwa bukan sekedar tentang saya dan GBI Cikampek, bukan tentang saya dan gereja Tuhan di Indonesia, bukan sekedar tentang gereja-gereja dalam PGI, PGPI, dan juga PII, dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi ini tentang Tuhan. Kalau tentang Tuhan, masih ada pribadi yang punya kekuatan, punya otoritas, yang memang tidak kelihatan ada di depan seperti tongkat Musa yang begitu perkasa diangkat.
tetapi dia ada kelihatan dalam imanmu. Kalau ini perjalanan tentang Tuhan, jangan pernah khawatir. Abraham keluar dari Ur Kasdim bukan tentang keluarga kecil itu, tetapi tentang Tuhan yang menuntun mereka. Tapi mungkin yang ketiga, yang penting dari doa, supaya kita tetap berdoa sesuai dengan harapan Tuhan, dan juga harapan gereja, seperti yang Paulus ajarkan untuk kita tetap berdoa, saudara-saudara, adalah supaya saya dan saudara-saudara tetap bisa setia, kuat. Saya percaya bisa saja pandemi ini tidak cepat berlalu, ya bisa saja. Tapi itu harapan kita dan doa kita, karena saya percaya kita 3 bulan ini aja udah khawatir kan, udah takut gimana ke depan gitu. Malam kita ngomong sama istri, saling tengok gimana mah kalau kita lihat. Tetapi percayalah saudara-saudara bahwa kita tidak sekedar berdoa supaya kita lewati pandemi ini, tetapi kita berdoa supaya kita tetap kuat sekalipun pandemi ini harus lebih lama daripada harapan dan doa kita. Saya kira itu yang perlu kita renungkan pagi ini. Mari kita sekali lagi